Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu penyajian data dalam mata kuliah statistika. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan presentasi dengan materi penyajian data. Beranggotakan saya sendiri Siti Aisyah, ada Ibu Hesti, Suhardini, Ibu Amalia Solika, Ibu Sulaipah, dan Ibu Dewi Rahayu Putri. Selanjutnya, monggo Bu Amalia. Oke, lanjut. Nah, Ini direkam ya? Direkam tak ini? Wizul sudah rekam ya? Oke. Ya, dilanjut Bu Am ya ini ya? Oke, nggak apa-apa. Penyajian data ya adalah, mohon maaf, pengumpulan data adalah mengumpulkan informasi atau keterangan yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Setelah data terkumpul, data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram gambar atau piktogram, dan diagram batang. Tabel itu untuk menyajikan data biasa disebut tabel frekuensi. Frekuensi merupakan suatu bilangan yang menyatakan jumlah atau banyaknya suatu bilangan tertentu. Cara penulisannya kita dapat menggunakan garis lurus dan garis miring. Seperti yang tertera pada gambar sebelahnya, nggih, Bunda-bunda. Monggo Bu Dewi dilanjut. Nggih, terima kasih. Diagram batang. Diagram batang merupakan cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Ketika membuat diagram batang, diperlukan sumbu datar X dan sumbu tegak Y. Salah satu sumbu mewakili kategori data, dan sumbu lainnya mewakili banyaknya data. Diagram batang bisa kita buat secara vertikal maupun horizontal. Contoh seperti gambar yang ada di samping. Ini adalah gambar warna favorit ya Bu ya. Jadi yang di sebelah kiri itu banyaknya data, itu ada warna hitam, warna putih, warna merah. Jadi warna hitam dominan lebih banyak yang memilih daripada warna putih dan merah. Seperti itu contohnya. Monggo dilanjut. Bu Esti, monggo. Iya, Bu. Diagram garis. Diagram garis merupakan cara penyajian data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Diagram ini biasanya digunakan untuk menunjukkan perkembangan atau perubahan data dari waktu ke waktu, seperti contoh pada gambar yang ada di samping. Next, Bu. Sebentar Bu, nge-lag lagi. Sampun, lanjut ya. Nggih. Lanjut mawon Bu Esti, ini soalnya nggak kelihatan di saya. Ini share-nya nggak jalan. Oh, nggak jalan. Iya. Sebentar. Sampun? Belum, Bu. Belum. Masih slide yang kelima. Sebentar. Macet. Saya stop dulu.
Ini kalau saya ditekan apa mikrofonnya, suaranya, itunya ikut hilang. Berarti sampai lanjut sampean aja Bu Esti ya. Saya tak coba Halo? ya. Saya Halo? yang share screen. Halo? Nggih. Enggak, maksudnya pengen yang baca. Ini soalnya kalau itu suara saya ditekan, itunya hilang. Ya, SS-nya. ini share Nah. screen-nya nggak bisa dijalankan dulu, tak, Bu? Nggih, Soalnya coba. nggak jalan. Nggih, nggih, nggih. Saya aja yang ngomong. Sudah kelihatan loh, hilang lagi, Bun. Belum, Bu Ipa. Nggih, mboten saged. Kalau ditekan mikrofonnya, itunya hilang. Itunya apa namanya, presentasinya hilang. Halo? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bun. Lah, itu diagram lingkaran itu, Bun. Ya, betul. Bisa ya? Sampun. Sampun. Bisa, Bu? Nggih, bisa, Sampun. bisa. Nggih. Monggo. Tak lanjut ya. Nggih, monggo, Bu Ipa. Monggo. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, loh hilang lagi. Apa Bu sinyal Esti aja nggak saya? apa-apa, Bu Esti atau Bu Amalia? Saya aja nggak apa-apa, Bu. Sudah. Iya. Diagram Iya. lingkaran. Diagram lingkaran merupakan cara penyajian data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar persentase masing-masing data. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan bagian terhadap keseluruhan. Nah, contoh diagram lingkaran seperti di gambar ini ada diagram contoh kehadiran siswa. Ini ada 4 warna. 4 warna. Yang pertama itu biru, Ada yang bocor ini Bunda. halo, Bu biru Dewi tua, Rahayu di mute. yang sakit 3 atau 12,5%. Yang kedua, yang izin itu ada 2, yaitu 25%. Terus yang kehadirannya itu ada 62,5%. Lanjut, Bu. Halo. Ya, itu sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Ada tambahan Bu Ipa sebentar. Oh, mungkin kalau ada tambahan dari Bu Ais, monggo. Baik, ada kesimpulan sedikit tentang materi kali ini. Jadi kesimpulan dari materi penyajian data ini adalah cara untuk bagaimana kita sebagai guru dalam mempresentasikan data atau memaparkan suatu data agar mudah dipahami dan dianalisis. Jadi dengan beberapa contoh-contoh yang ada di presentasi tadi di slide, jadi ada beberapa diagram garis, tabel, bahkan ada batang dan juga diagram lingkaran tersebut semuanya adalah penyajian data, macam-macam penyajian data yang dapat digunakan oleh Ibu Guru TK. Jadi di mana penyajian data tersebut sangat membantu bagi guru untuk memantau perkembangan anak, mengidentifikasi dan meningkatkan komunikasi dengan orang tua, dan juga dapat menginformasikan atau memberikan informasi terkait dengan terkait dengan perencanaan pembelajaran di sekolah. Dan juga kita sebagai guru bisa menggunakan penyajian data seperti yang dicontohkan tadi untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam aspek perkembangannya. Demikian
presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan, monggo. Monggo ibu-ibu yang bertanya. Ya, terima Yang kasih Bu pertama, Ais. yang pertama monggo, yang pertama dulu siapa ini? Sebentar ini di saya keluar masuk sinyalnya soalnya. Iya, sama Ya, Bu. monggo Bu Ais. Ya, Oh, sama sama keluar ya? masuk sinyalnya. Ya, Iya, yang ini tadi kelompok berapa Bu? Kok lupa saya? Kelompok 4 bukan. Ya, terima kasih atas waktunya kelompok 4. Saya mau bertanya, apa ya manfaat utama bagi guru menggunakan diagram garis dalam memantau aspek fisik motorik anak? Itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Farhana. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Terdengar. Oke, matur suwun sangat. Sudah terdengar. Bentar nggih. Ini langsung dijawab apa dikumpulkan dulu ini teman-teman kelompok 4. Langsung dijawab. Langsung aja nggak apa-apa Bu Bu Ais. Ais. Lupa nanti. Langsung saja. Baik-baik nggih. Bentar nggih. Tadi pertanyaannya adalah apa manfaat utama nggih? Bu Farhana, monggo diulang Bu. Nggih, apa manfaat utama bagi guru menggunakan diagram garis dalam memantau aspek fisik motorik anak? Baik, saya mencoba menjawab ya. Jawabannya adalah manfaatnya sangat banyak. Dari tadi itu mempermudah ya. Terus peran guru di sini memantau dengan data-data tersebut itu kita bisa memantau tumbuh kembangnya anak-anak. Diagram garis membantu guru mendeteksi secara dini jika ada pertumbuhan anak yang melandai atau tidak ada perubahan, perubahannya sangat lambat dalam jangka waktu yang lama, maka guru bisa segera berkonsultasi dengan ahli kesehatan. Kita biasanya bekerjasama dengan ini yang contohnya kalau ini ya masalah BB, TB yang itu ya. Jadi bisa berhubungan langsung dengan tim kesehatan. Biasanya kita bekerja sama dengan puskesmas begitu ya. Terus juga kita mengkomunikasikan dengan orang tua. Jadi kita adakan tatap muka, kita adakan pertemuan dengan orang tua Ananda tersebut. Jadi manfaatnya yaitu tadi mengetahui perkembangan tumbuh kembang anak. Mendeteksi seperti itu. Ngoten Bu Farhana. Ada tambahan mungkin ya? Bu Am atau siapa? Sampun lengkap Bu Ais. Sampun lengkap nggih. Oh, nggih. Yang jelas itu adalah memantau perkembangan anak-anak secara visual, kemudian bisa mengidentifikasi, kemudian bisa meningkatkan komunikasi dengan orang tua dan juga komunikasi atau berhubungan langsung dengan tim kesehatan seperti itu ya. Terus bisa juga itu untuk menginformasikan pembelajaran atau ya namanya perencanaan pembelajaran ya, memakai data tersebut. Nonton Bu Farhana, apakah cukup jelas atau kurang jelas? Iya, alhamdulillah cukup jelas, sangat jelas. Misalkan gini Bu Ais, misalkan kita mengundang salah satu tim kesehatan, misalkan dari puskesmas kita undang datang ke
lembaga kita gitu ya, memeriksa anak-anak itu gimana menurut Bu Ais? Ya itu biasanya ada konfirmasi, ada ini ya, ada apa sih namanya itu? Jadwal tersendiri Ada, gitu ya? Nggih, kita bisa japrian dulu. Mungkin kalau kita kelamaan menunggu jadwal yang biasa ditetapkan oleh kesehatan, misalnya oleh puskesmas begitu ya, kita bisa japrian sama dokternya, sama tim medis yang telah ditunjuk untuk memantau perkembangan TK kita. Itu biasanya tiap TK itu ada posnya masing-masing ya, ada yang menanganinya. Jadi kalau di saya seperti itu sih. Jadi oh Bu ini yang tugasnya di TK ini. Jadi kita tahu, oh kita mau bertanyanya ke Bu siapa ya. Karena kan di tim kesehatan juga puskesmas itu banyak ya dokternya. Maksudnya yang menangani TK-TK itu kan ada jobnya masing-masing. Ngaten Bu Farhana. Jadi kita bisa japri dulu atau kita menunggu waktunya jadwal sing tiap bulan berapa bulan sekali itu yang diadakan oleh puskesmas. Iya, Ngoten. benar. Nggih. Terima kasih Bu Ais dan kelompok 4. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak. Selanjutnya langsung nyambung mawon siapa? Nggih, monggo Bu Sunarsi. Nggih, matur nuwun izin bertanya nggih Bu nggih. Bagaimana guru menggunakan data tabel untuk melakukan asesmen harian? Terima kasih Bu Sunarsi. Semangat Bu. Monggo. Semangat. Iya Bu Sunarsi. Ini ayo bunda-bunda kelompok 4 jangan kalah semangat sama Bu Sunarsi. Yuk jawab yuk. Siapa yang mau bantu jawab nih? Ya, saya mencoba untuk membantu menjawab ya Bu Ais. Monggo Bu Ipa. Pertanyaannya Bu Sunarsi tadi, bagaimana guru menggunakan data tabel untuk melakukan asesmen harian? Laras Bu Sunarsi? Nggih. Nggih Bu Sulaipa. Nggih. Di sini kita sebagai guru bisa membuat tabel sederhana untuk mencentang pencapaian anak seperti BB belum berkembang gitu, terus BSH berkembang sesuai harapan, seperti tabel itu loh Bu. Terus tabel ini juga memudahkan para guru untuk melihat secara cepat siapa aja anak yang membutuhkan stimulasi lebih lanjut. Jadi tabelnya itu seperti tabel, terus ada keterangannya, belum berkembang, sudah berkembang sesuai harapan. Nah, seperti itu Bu Sunarsi. Gimana Bu Sunarsi? Nggih. Ada tambahan Nggih, dari matur Bu Ais? nuwun Bu Sulaipa atas jawabannya. Matur nuwun. Terima kasih Bu Ipa. Selanjutnya Bu Sunarsi selanjutnya sampun jawab nggih? Sampun. Nggih, untuk selanjutnya ada Bu Erni. Monggo. Nggih Bunda, terima kasih. Ini yang mau saya tanyakan. Dapatkah diagram digunakan guru untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran di kelas? Itu Bunda. Terima kasih Bu Erni. Monggo Bunda. Siapa yang mau jawab? Saya bantu jawab ya Bu Ais. Monggo Bu Hesti. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Bu Erni, dapatkah diagram garis digunakan guru untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran di kelas? Ngoten nggih Bu Erni? Nggih Bunda Hesti. Nggih. Menurut saya iya, karena guru itu berperan sebagai peneliti. Jika guru membuat diagram lingkaran tentang minat anak terhadap area main, misalkan area balok, seni, atau bahasa,
dan melihat satu area sangat jarang dipilih, guru dapat melakukan evaluasi apakah media di area tersebut itu perlu diganti agar lebih menarik lagi. Ngoten, Bu. Apakah bisa dipahami, Bu Erni? Nggih, sampun matur suwun nggih, Bunda. Nggih, sami-sami. Terima kasih Bu Erni, terima kasih Bu Hesti. Monggo selanjutnya. Bu siapa ini yang belum ini ya? Sing duluan siapa ini? Ada Bu Niswatul Niswa, Betis. Bu Niswa. Nis Oh, kayaknya, Bu. Bunis dulu ya. Nggih. Bentar. Baik Bun, terima kasih. Ini Bun, tadi kan dari paparan tadi disampaikan bahwa diagram itu ada diagram batang, diagram apa itu lingkaran gitu. Yang saya tanyakan di sini itu bagaimana sih guru itu melibatkan anak dalam menilai dirinya sendiri menggunakan diagram? Terima kasih Bu Niswatul pertanyaannya. Sama-sama. Monggo dijawab dari kelompok 4 siapa nih yang mau jawab nih? Nggih, saya coba menjawab nggih, Bu nggih. Monggo Bu Amalia. Dalam melibatkan anak itu kalau menurut saya itu bisa bundanya membuat ini apa kayak papan perasaan itu loh Bunda, papan perasaan harian. Jadi nanti anak-anak dikasih stiker, kemudian stikernya itu gambarnya itu ada perasaan senang, sedih, marah. Nah, terus setiap hari itu anak-anak bisa mengekspresikan dan menempelkan di situ. Jadi misalkan nih anak namanya siapa Arsanka itu lagi sedih hari ini. Nah kan kalau apalagi dari PPT itu kan belum bisa membaca. Nah kita sering ngasih contoh kan kalau saya di awal itu pasti saya gini. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Seperti itu kalau anak-anak bilang baik Bunda luar biasa. Nah terus saya kan pasti selalu bilang kalau luar biasa berarti nggak ada yang nangis lah. Sebelum nangis itu saya pasti memperagakan nangis, kemudian kalau marah itu seperti apa, kalau sedih itu seperti apa. Jadi anak-anak kan sudah sedikit paham ya. Nah itu anak-anak bisa mengambil dari gambar itu, kemudian menempelkan. Kalau perasaannya senang bagaimana, sedih gimana. Nah di akhir minggu guru bisa menunjukkan diagram tersebut. Nah dari minggu ini ternyata banyak anak-anak yang perasaannya senang. Nah, bisa seperti itu. Mungkin kayak gitu nggih kalau dari saya Bu Niswa. Nggih, baik. Bagaimana Bu Niswa? Terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah sudah terjawab. Ada lagi kah yang mau bertanya? Kalau tidak kita sharing-sharing mungkin ya Bunda ya. Ini ngapunten ini sampai jam berapa nggih? Bu PJ. 4:10, Bu. Apa ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah, monggo Bu Zul.
Nggih, Bu Zul. Ini apa sinyalnya mendelep munggah. Nggih. Bagaimana? Apakah ada yang mau sharing juga mungkin di lembaganya? Tadi di saya putus-putus ini, Bunda. Bu Zul bisa diulang lagi dong? Nggak apa-apa ya, diulang lagi ya. Karena siaran ulang. Siaran ulang, Pak Halo, Bu. Bu Zul, coba saya tak sharing ya. Di sini sinyalnya Ini di saya tadi tuh suaranya Bu Zul itu separuh-separuh. Itu berisik banget. Berapa nyimak. dia putus-putus. Bu Guru membuat diagram yang seperti disampaikan, ya Bu Zul ya. Absen kita Bu Zul, absen. Sudah saya. Ditempel, di print. Kalau tempat saya belum, Bu Zul. Kalau tempat saya Udah, belum, Bu Zul, ada karena tiap tahun nanti ada yang 5 tahunan gitu juga. Kalau tempat saya itu hanya untuk ini aja pun apa namanya penerimaan beberapa siswa, jadi kita buat diagram batang seperti itu Bun. Jadi kita terapkan tetapi tidak semuanya, masih belum semuanya. Gimana Bu Zulaika? Bu Zul, gimana Bu Zul? Iya, Bu Zul. Di saya sebagian sudah sih, cuma enggak banyak ya. Jadi ada yang PPT itu pakai diagramnya itu yang belum ini. Ini pengalaman dari Bu Mira mungkin bisa dibagi nih Bu Mira. Apa itu? Penggunaan tabel di sekolah nih Bu Mira nih. Kalau saya itu ya untuk siswa, jadi selama 5 tahun biasanya itu untuk menunjukkan setiap tahunnya itu jumlah siswa berapa. Nah, nanti pada saat ada penurunan itu biasanya untuk evaluasi. Kira-kira di tahun itu apa yang menyebabkan jumlah siswa misalnya menurun gitu. Nggak kedengaran Bu Mira. Apa? Putus-putus sinyal ya Bu Mira. Iya, saya pakai untuk diagram batang itu biasanya itu saya print, saya agak besar gitu, saya tempel memang di ruangan kepala sekolah. Jadi itu bisa untuk evaluasi kita lembaga itu lihat dari tahun ke tahun itu jumlah siswa kita berapa. Juga buat bu gurunya, evaluasi buat lembaganya gitu Bunda. Amazing lah, kita bisa nyontoh nih Bunda-bunda, bisa mempraktekkan seperti Bu Mira ini. Bu Mira ngapunten ya ini tadi mendadak ini Bu Mira ini. Tapi langsung nyambung sip.
Itu Bu Zul, di sekolahnya Bu Mira, termasuk di sekolah saya juga sudah, cuman beberapa memang belum. Jadi memang tidak hanya materi sih, kita pengennya juga bisa menerapkannya di sekolahan kita gitu. Biar kita tahu ya perkembangannya gitu ya Bu Mira ya. Seperti yang dipaparkan Bu Mira tadi. Monggo Iya, mungkin dan ada itu Bu kalau Mira. dipasangkan bisa terlihat. Itu kan jadi pengingat kita semua juga. Bunda-bunda yang lain mungkin ada ya. Kan biasanya itu kalau puskesmas itu juga minta data-data yang seperti itu juga sih, selain data tertulis gitu ya, tapi mereka juga minta diagram-diagram seperti itu. Jadi memang pembacaannya itu mungkin lebih simpel gitu ya, seperti diagram batang itu kan langsung terlihat gitu ya. Oh ini yang melonjak tinggi, oh ini penurunannya di sini. Ini peningkatannya di sini, itu bisa langsung terlihat tanpa harus membaca gitu, hanya membaca diagram saja gitu loh. Jadi mungkin lebih mudah gitu untuk dipantau seperti itu. Jadi memang harus diterapkan sih untuk ilmu ini. Cuman memang kita mungkin masih menerawang ya, belum tahu persis ilmunya seperti apa detailnya, dan ini nanti bisa ada penguatan dari Bu Wulan ya. Ini Bu Wulan belum masuk nih. Apa ini? Maaf Belum saya kayaknya, absen ya, Bu. soalnya menyetabilkan ini sinyalnya, Masya Allah. Ngejak Cilukba ini sinyalnya ini. Sinyalnya itu pengen berdekatan terus sampai sampean. Sampai tak goleki delusup ini loh. Ya malah menjauh toh kok. Ini Gimana? direkam tak Bu? Rekamannya sudah selesai kala itu. Bu Zul, Matikan aja Bu Zul. kalau SS bilang ya Bu Zul, saya tak nyari sinyal yang bagus. Aku telat melebu, iki mau bahas apa? Iya, kangen aku suaranya Bu Yuyun ini mana sih? Kok gak muncul belawas iku lho. Dijabri ambek Ragil Bu Yun sama niki gak kuliah ta, ya Allah. Iya ya Allah. Cek kait Ambek melebu. ngleset saya Bu Yun. Kok ya wis iso ngeset